Teman-teman sekalian, kali ini kami berada di Kota Padang. Alhamdulillah dengan izin Allah kami sudah sampai di sini untuk berziarah ke beberapa tempat-tempat bersejarah. Salah satunya adalah kita dapat melihat di depan mata kita sendiri. Ini adalah tempat bersejarah yang menurut orang-orang Padang disebut dengan Malin Kundang. Berkemampuan sejak kecil sudah dididik oleh ibunya, namun pada akhirnya si Malin Kundang ini durhaka kepada ibu. Di sini kami sudah berada tepat di atas lokasi situs bersejarah Malin Kundang. Nah, seperti mana dapat kita lihat, ini batu teman-teman sekalian, tapi dia bentuknya tali. Ini menurut orang-orang Padang katakan ini tali kapalnya Malin Kundang yang sudah menjadi batu, ya, sekaligus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi batu seperti ini. Nah, perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa Malin Kundang ini ada sebahagian orang-orang Padang mengatakan ini adalah dongeng, tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk nyata. Tapi apapun itu kontroversi pendapat, tetap Rasulullah pernah bersabda, inna yu'ajjiluhumallaha fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Jadi kata Rasulullah bahwa sesungguhnya ada dua azab yang Allah itu menyegerakan azabnya di dunia tanpa menunggu di akhirat. Nah, salah satunya adalah al-baghyu, yaitu seorang perempuan yang menjual harga diri, itu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia tanpa menunggu waktu. Dan yang kedua adalah uququl walidain, yaitu orang yang melawan orang tua. Nah, ini kita bisa melihat bentuk ini tali kapalnya Malin Kundang sudah jadi batu. Kemudian di sini juga bisa kita melihat ada bentuk serpihan kapalnya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini bentuk serpihan kapalnya yang sudah juga menjadi batu beserta dengan Malin Kundang. Ini teman-teman sekalian bisa melihatnya secara langsung. Nah, kemudian ini teman-teman juga bisa melihat bentuk situs sejarah tali yang menjadi batu tadi, itu bersambung ke arah tumpukan tali itu. Ini bisa melihat hanya ada talinya. Kemudian ini bentuk kapalnya, bentuk serpihan kapalnya. Kemudian nanti kita akan melihat Malin Kundangnya langsung teman-teman sekalian, ya. Itu berada di sebelah sana. Tapi kita akan telusuri terlebih dahulu serpihan-serpihan bentuk sejarah kapal Malin Kundang yang diazab oleh Allah beserta dengan Malin Kundangnya menjadi batu. Nah, tadi saya ada berbicara dengan salah seorang orang yang ada di sini bahwa ini ada dua buah situs peninggalan sejarah Malin Kundang. Yang ini adalah situs yang satunya, kemudian satu lagi ada di sebelah sana. Ini sebenarnya menurut yang saya dialog tadi, ini dulu itu bersambung sampai ke sini. Cuma karena ombak yang begitu deras sehingga memakan situs sejarah ini sehingga terpisahlah antara kapal sebelah sana dengan bentuk kapal yang sambung yang ada di sebelah sini. Nah, ini sama seperti mana yang kita lihat tadi. Inilah bentuk pembatasnya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada tali yang sudah juga menjadi batu. Kemudian kita bisa melihat juga seperti ada ini bentuk seperti apa ini, guci, ya, guci kapal juga sudah menjadi batu. Nah, ini bentuk talinya yang berkesinambungan ke tumpukan tali ini, dan juga bisa kita lihat tali yang ada di ujung sebelah sana. Nah, ini dia yang juga sama seperti mana tali yang lainnya. Nah, inilah teman-teman sekalian bentuk kapal Malin Kundang.
Ini kita bisa melihat ada serpihan kayu bekas kapal Malin Kundang. Nah, ini di depannya adalah bentuk dinding dari kapal Malin Kundang. Nah, jika kita melihat dari jauh, maka bentuk kapalnya ya mungkin kira-kira ada sekitar 30-40 meter, teman-teman sekalian. Di kapal Malin Kundang itu mulai dari sini sampai sana itu ada 40 meter. Baik teman-teman sekalian, kita akan melihat langsung bagaimanakah kuburan si Malin itu. Nah, sekarang kita dapat melihat inilah bentuk asli daripada si Malin Kundang itu. Nah, teman-teman bisa melihatnya seperti mana tadi kita lihat dari kejauhan. Ini seperti orang yang sedang sujud. Bukti bahwa dahulu dia saat diazab oleh Allah meminta ampun kepada ibunya, namun karena ibunya tidak meridai, terlanjur sakit hati, maka jadilah seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa amalan orang tua itu sangatlah tidak diizinkan oleh Allah, karena orang tua itu adalah orang yang wajib kita patuhi, orang yang wajib kita sayangi, dan orang yang menolong orang tua juga azabnya itu sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terserah bagaimana gambaran teman-teman memandang ini dongengkah ataupun fakta. Yang jelas bahwa seperti mana kata Rasulullah tadi, mana orang tua itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia tanpa menunggu di akhirat nanti. Nah, inilah bentuknya teman-teman sekalian dari bintang itu. Nah, kita lihat lebih dalam lagi. Ini bagusnya tahan, tidak mau rusak di aman. Jadi gini yang bulat itu. Tahu lah, nih. Ini kuambil coba nggak mau. Nah, teman-teman sekalian, ini sebelah sini tangannya, ini kepalanya, ini kakinya, ini perutnya. Nah, dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah terlanjur diazab oleh Allah, sehingga Allah sudah marah berkat doa orang ibu karena sudah sakit hati, maka jelas seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, inilah video kita kali ini di eksperimen Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan pelajaran bagi kita semua bahwa sekali-sekali jangan pernah melawan orang tua. Jadi kata Nabi Muhammad, siapapun yang melawan orang tua, ithnani yu'ajjiluhumullah fid dunya, Allah akan mengazab dengan segera azab bagi orang yang melawan orang tua, salah satunya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kami berada di Padang. Ini juga berkat teman-teman berada di teman-teman sudah subscribe channel kami. Terus ikuti channel ini, mudah-mudahan ke depan kita akan belajar lebih dalam tentang hal keunikan dan keajaiban yang ada dalam Al-Quran, hadis, dan fakta lainnya. Demikianlah dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.